Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Astri Chandra Wulan dengan nomor induk mahasiswa 859172872, program studi PGSD UPBJJ UT Mataram. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan tugas struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama ada tabel pengamatan, kemudian yang kedua ada gambar dari struktur sistem pencernaan manusia. Struktur sistem pencernaan manusia terdiri dari yang pertama ada mulut tempat makanan masuk, kemudian turun ke tenggorok kerongkongan. Kerongkongan menyalurkan makanan ke lambung. Kemudian lambung menghancurkan dan menghaluskan makanan. Kemudian turun ke usus halus. Usus halus menyerap sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar. Usus besar mengolah sisa makanan. Kemudian turun ke anus. Anus mengeluarkan sisa makanan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu berlanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut ini adalah gambar organ pencernaan agar lebih jelas. Mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Di dalam mulut terdapat gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Kemudian ada lidah, organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung, panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdiri dari fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cairan dari lambung ke usus halus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam lambung terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian dari akhir sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari tubuh. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.